Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 bagian pupuk nitrogen akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Teknologi Pupuk Nitrogen pada Tanah Garaman yang ditanami tanaman semusim. Next. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Latifah Imtiaz Hamid NIM 75, Eka Apristiawan NIM 76, Sandy Dwi Lutfian NIM 77, Erlito Fahmi Pribadi NIM 78, dan Septiani Nurwidiastuti NIM 82. Next. Definisi hara pupuk N. Hara pupuk nitrogen adalah hara N yang terkandung dalam pupuk, yang digunakan sebagai sumber nutrisi tambahan bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen merupakan unsur hara utama yang diperlukan oleh tanaman dan diserap tanaman dalam bentuk amonium dan nitrat. Peranan hara pupuk nitrogen. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan tanaman, yaitu menambah ukuran daun, jumlah anakan, dan tinggi tanaman. Kemudian mempercepat pembentukan klorofil yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis sehingga membuat tanaman lebih hijau segar. Yang ketiga, meningkatkan kandungan protein hasil panen. Sumber hara pupuk N. Sumber hara pupuk N yaitu berasal dari bahan organik yang dapat berupa sisa tanaman, hewan, manusia, pupuk organik, dan sumber lainnya adalah air, hujan, hasil fiksasi N simbiotik atau non-simbiotik, gunung berapi, dan pupuk buatan. Next. Selanjutnya adalah siklus hara pupuk N, di mana di sini terdapat 5 tahapan utama yang berada pada siklus hara ini. Yang pertama adalah fiksasi nitrogen, di mana fiksasi nitrogen ini adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Kemudian yang selanjutnya adalah nitrifikasi, di mana nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit yang diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah asimilasi, di mana asimilasi adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Kemudian yang selanjutnya adalah amonifikasi, di mana amonifikasi ini adalah tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme, kemudian menghasilkan amonia yang disebut dengan amonifikasi. Kemudian yang terakhir adalah denitrifikasi, di mana denitrifikasi ini adalah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Next. Macam-macam pupuk N. Yang pertama yaitu amonium klorida atau NH4Cl. Merupakan pupuk dengan kandungan N 24%, reaksi kimianya agak asam. Kemudian anhidrous amonia atau NH3. Pupuk ini berkadar N 35%, mudah diserap akar tanaman, mudah menarik air, mudah terbakar jika tercampur bahan organik, dan reaksinya fisiologis netral. Next. Kemudian amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4 umumnya berupa kristal putih dan hampir seluruhnya larut air. Dan yang terakhir adalah amonium nitrat atau NH4NO3. Ini berkadar N 35%, mudah diserap akar tanaman, mudah menarik air, tetapi mudah terbakar jika tercampur bahan organik dan reaksi biologisnya netral. Next. Proses pembuatan pupuk N. Next. Yang pertama, gunakan kompos. Kompos adalah benda organik yang telah membusuk atau teruraikan. Tumpukan kompos biasanya mengandung berbagai nutrisi yang menguntungkan tanaman, termasuk kalium, fosfor, dan nitrogen. Nitrogen, bakteri di dalam kompos memecah zat menjadi amonium.
yang kemudian diubah bakteri lain menjadi nitrat sehingga dapat diserap oleh akar-akar tumbuhan. Kompos terdiri dari banyak bahan kaya nitrogen, termasuk sayuran hijau, sayuran lain, dan buah lembab yang memasuk banyak nitrogen ke tanah yang dipupuki. Next. Yang kedua bisa dengan ditambahkan bubuk kopi yang dikomposkan. Kopi mengandung volume nitrogen sebanyak 2%, yang termasuk tinggi untuk bahan yang mengandung nitrogen. Next. Yang ketiga, pakai kotoran yang dikomposkan, seperti kotoran domba dan sapi paling banyak mengandung nitrogen. Diikuti oleh kotoran unggas dan sapi perah. Kotoran kuda juga mengandung nitrogen, tetapi konsentrasinya jauh lebih rendah dari kotoran hewan lain. Kotoran hewan yang dikompos lebih baik digunakan karena bakteri telah mulai memecah nitrogen ke bentuk yang dapat diserap tanaman. Next. Berikutnya yaitu aplikasi pupuk N pada tanah garaman yang ditanami tanaman semusim. Dalam pengaplikasian pupuk N pada tanah garaman, salah satunya dapat dilakukan dengan yang pertama mencampurkan tanah dengan pupuk kompos yang sudah bercampur dengan bahan lain, misalnya arang sekam, dedak, dan pupuk gergaji. Lalu dibiarkan kurang lebih selama 3 hari, kemudian diberi air hingga kapasitas lapang, di mana air sebagai faktor pembatas sudah dalam keadaan tercukupi. Lalu setelah itu diberikan perlakuan selanjutnya, yaitu dengan memberikan sulfur, yaitu dalam bentuk pupuk ZA atau amonium sulfat yang ditebarkan ke tanah, di mana pupuk ZA ini mengandung nitrogen 21% dan sulfur 24%. Sehingga untuk menyetarakan kadar N agar tidak menjadi perlakuan, maka pupuk nitrogen dalam bentuk pupuk urea diberi sebagai pupuk dasar dengan dosis menyesuaikan dengan taraf pemberian pupuk sulfur atau ZA. Next. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknologi pupuk fosfor pada tanah garaman yang ditanami tanaman semusim. Anggota kelompok kami sendiri ada Regiska Hafiz dengan NIM 84, kemudian Dinda Fatikah Zuhra dengan NIM 89, kemudian Dewi Madu Candani dengan NIM 91, kemudian Burhan Priyadi dengan NIM 92, dan Marcel Mahendra dengan NIM 93. Yang pertama ada pupuk fosfor. Definisi hara pupuk fosfor sendiri merupakan unsur hara esensial bagi kehidupan tanaman. Unsur pupuk fosfor sendiri dapat berasal dari bahan organik, pupuk, mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Fosfor mudah diserap oleh tanaman pada tanah dengan pH 6-7. Di dalam tanah sendiri, fosfor terdapat 2 bentuk. Yang pertama fosfor organik dan fosfor anorganik. Fosfor diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4- dan HPO4. Peranan hara pupuk P sendiri yang pertama, merangsang pertumbuhan akar, khususnya pada tanaman muda. Yang kedua, pembelahan sel. Yang ketiga, pembentukan albumin. Dan yang keempat, mempercepat pembungaan, pemaslaan biji dan buah. Untuk sumber hara pupuk fosfor sendiri, yang pertama adalah pelapukan batuan beku dan batuan sedimen yang mengandung mineral P tinggi, contohnya apit, dengan kadar P2O5 15 hingga 30%. Yang kedua ada guano, yaitu timbunan kotoran burung laut dan timbunan kotoran kelelawar. Kadang-kadang berarti timbunan kotor mamalia laut seperti anjing laut dan singa laut. Yang ketiga ada pupuk. Berikut siklus hara fosfor, yaitu pada siklus fosfor ini hanya ada sedikit organisme yang menguraikan batu, yaitu beberapa bakteri yang termasuk dalam bakteri litotrof atau pemakan batu. Siklus fosfor sendiri akan berjalan ketika batuan terkikis oleh air, sehingga beberapa fosfor akan terlarut. Fosfor yang terlarut tersebut akan diasimilasi oleh tanaman, yang selanjutnya tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan dan manusia. Setelah itu, proses dekomposisi akan sama dengan terjadinya pada siklus nitrogen, di mana daun dan tanaman, kotoran, manusia dan hewan, atau kematian akan jatuh ke tanah dan diuraikan oleh dekomposer
atau organisme pengurai. Sehingga fosfor akan kembali ke tanah atau air dan akan diasimilasi kembali ke tanaman. Begitu seterusnya akan berputar. Next. Macam-macam pupuk fosfor. Yang pertama ada pupuk TSP, yang kedua pupuk NPK, yang ketiga pupuk NP, yang keempat pupuk SP36, dan yang kelima pupuk SP26. Untuk pupuk SP36 dan pupuk SP26 itu sama, hanya persen kadar P-nya yang beda. Selanjutnya, pembuatan pupuk fosfat. Pada pembuatan pupuk P atau fosfat digunakan metode asidulasi atau pengasaman fosfat, yang mana asidulasi merupakan metode atau cara meningkatkan efektivitas fosfat alam sebagai pupuk dengan cara mengikatkan sifat kelarutan fosfat alam melalui pengasaman sebagian. Yang mana pada proses ini memiliki dua tahap, diantaranya yang pertama adalah penyiapan bahan baku tepung fosfat yang telah dipisahkan dari impuritas dengan diayak dan asam fosfat yang telah diencerkan. Dan tahap kedua adalah proses granulasi. Pada tahap ini, tepung fosfat sebanyak 0,5 kg dimasukkan ke dalam pan granulator sebagai umpan. Setelah dihubungkan arus listrik, pan granulator akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan putaran 10 rpm. Tepung fosfat akan membentuk granul dengan adanya penambahan larutan asam fosfat melalui sprayer dengan laju alir 43 ml per menit. Proses granulasi berlangsung selama 5 menit. 4 menit pertama merupakan proses penyemprotan larutan asam fosfat dengan pencirian waktu penyemprotan berlangsung selama 3 detik dan jeda waktu selama 7 detik sebelum penyemprotan selanjutnya. Selanjutnya, pada 1 menit terakhir sebagai waktu granulasi. Setelah operasi granulasi selesai, hasilnya akan diambil dan dikeringkan dengan cara penjemuran langsung oleh sinar matahari. Produk yang sudah kering kemudian dianalisis distribusi diameter granulnya dengan menggunakan ayakan berukuran 2-4 mm dan kadar fosfat P2O5 dengan instrumen AAS. Next. Selanjutnya yaitu berupa pengaplikasian pupuk fosfor pada tanaman semusim. Di sini menggunakan tanaman kedelai pada tanah garaman. Tanah garaman sendiri disebut juga tanah salin, yang merupakan tanah yang mempunyai kadar garam netral larut dalam air, hingga dapat mengganggu pertumbuhan kebanyakan tanaman. Namun pada tanaman kedelai pada umumnya dapat beradaptasi terhadap berbagai jenis tanah. Tanaman ini peka terhadap kondisi salin dengan toleransi pH yang baik sebagai syarat tumbuh, yaitu antara 5,8 sampai 7. Namun pada tanah dengan pH 4,5 pun kedelai masih dapat tumbuh dengan baik. Bahan yang digunakan dalam pengaplikasian ini yaitu berupa pupuk TSP sebagai sumber fosfat. Percobaan ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK. Pupuk fosfat terdiri dari 4 taraf. Yang pertama 0 gram per plot, yang kedua 16 gram per plot, yang ketiga 32 gram per plot, dan yang terakhir 48 gram per plot. Hasil percobaan menunjukkan bahwa perlakuan pupuk fosfat berpengaruh nyata terhadap jumlah cabang produktif, produksi biji per plot, dan bobot kering 100 biji, serta berpengaruh tidak nyata terhadap tinggi tanaman kacang kedelai. Semakin tinggi dosis fosfat yang diberikan hingga 48 gram per pot, maka produksi tanaman kedelai juga semakin tinggi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelompok kecil yang akan membahas mengenai teknologi pupuk kalium pada tanah garaman yang ditanami tanaman semusim. Dengan anggota kelompok kecil yaitu next. Sabrina Iva Alia dengan NIM 94, Aura Fida dengan NIM 95, Ayu Dia Dinda dengan NIM 96, Felinda Akila Husna dengan NIM 97, dan Galang dengan NIM 134160157. Next. Yang pertama yaitu definisi hara pupuk K. Kalium atau K merupakan unsur hara utama ketiga setelah N dan P.
Kalium mempunyai valensi 1 dan diserap dalam bentuk ion K+. Kalium berbentuk logam lunak, berwarna putih keperakan, dan termasuk golongan alkali tanah. Next. Peranan hara pupuk K yang pertama yaitu penting pada proses fotosintesis seperti tubuh tanaman yang nantinya akan mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Kedua, membantu pembentukan protein dan karbohidrat, mengeraskan jerami dan bagian kayu dari tanaman. Ketiga, meningkatkan resistensi terhadap kekeringan dan penyakit. Keempat, memperkuat tegaknya batang sehingga tanaman tidak mudah roboh. Kelima, meningkatkan kualitas buah agar bentuk, kadar, dan warna yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu membantu perkembangan akar tanaman. Next. Selanjutnya adalah sumber hara K. Sumber hara K bisa berasal dari bahan mineral yaitu feldspar, mika, liat, kemudian bisa juga dari sisa-sisa tanaman atau jasa trenik, abu tanaman seperti abu sekam dan abu kayu. Next. Selanjutnya ada macam-macam pupuk K. Di sini ada pupuk KCl, kalium nitrat, dan ZK. Next. Pertama ada pupuk KCl, kadar K2O pada pupuk KCl yaitu 60 hingga 62%. Kemudian pupuk ini berbentuk butiran kecil-kecil berwarna putih hingga kemerah-merahan. Namun kadar Cl yang tinggi dapat menyebabkan tanah masam dan menghambat penyerapan unsur hara makro seperti N dan P. Next. Selanjutnya ada pupuk kalium nitrat atau KNO3. Pupuk ini disusun oleh kation K+ dan anion NO3-. Kadar K2O sendiri yaitu 44% dan kadar N-nya sebesar 13%. Kemudian ciri fisik dari pupuk ini yaitu berupa bubuk putih yang mudah larut dan dalam air dan tidak berbau. Next. Yang terakhir ada pupuk ZK atau kalium sulfat. Kadar K2O pada pupuk ini sekitar 48 hingga 50%. Ciri pupuk ZK yaitu berbentuk butiran kecil berwarna putih, sifatnya tidak higroskopis dan reaksinya sedikit masam. Namun ion sulfat yang terkandung pada pupuk ini menurunkan nilai pH tanah. Next. Yang selanjutnya adalah siklus kalium. Guys, nggak bisa dibaca. Baik, selanjutnya adalah siklus kalium. Unsur kalium dapat berasal dari bahan organik seperti seresa tanaman, pupuk, dan kotoran hewan. Selain itu, unsur K dapat diperoleh dari pelarutan mineral K, yaitu mineral feldspar dan mika yang tersedia secara lambat. Pelapukan mineral feldspar dan mika membentuk mineral lempung sekunder, yaitu mineral 2-1, yang pada awalnya K tidak tersedia menjadi K tersedia akibat adanya reaksi pelepasan. Ion K+ yang tidak digunakan dapat kembali terfiksasi menjadi K tidak tersedia dan dapat merekatkan kedua kisi mineral. Ion K+ yang berada di koloid tanah diabsorpsi oleh tanaman dan membantu pertumbuhan tanaman. Jika bagian tanaman tersebut gugur atau mati, seperti daun, bunga, batang, maka akan menjadi humus yang diuraikan oleh mikroorganisme dan ion K+ kembali ke dalam tanah. Unsur K dapat mengalami kehilangan, seperti misalnya karena leaching, runoff, erosi, dan kegiatan pemanenan. Selanjutnya, proses pembuatan pupuk kalium. Proses pembuatan pupuk kalium sulfat umumnya dibuat dari asam klorida dan bahan baku yang mengandung anion sulfat atau SO4. Dalam hal ini, pembuatan pupuk kalium sulfat dari bahan baku gipsum alam sebagai sumber sulfat dan abu sekam padi sebagai sumber kalium.
Selanjutnya, gipsum dan abu sekam padi dilakukan perlakuan awal yang meliputi penggilingan gipsum dan penyeragaman ukuran partikel dengan pengayakan. Abu sekam padi dan gipsum halus yang berukuran partikel 80-100 mes ditimbang sebanyak 100 gram. Kedua bahan baku utama tersebut dimasukkan ke dalam reaktor tangki berpengaduk dan ditambahkan air sebagai pelarut sebanyak 1 liter. Selama proses pembuatan diatur kecepatan putaran pengaduk, temperatur, dan waktu operasi sesuai dengan variasi yang digunakan. Setelah proses berlangsung dan menghasilkan pasta kalium sulfat, lalu endapan dan filtratnya dipisahkan dengan menggunakan corong Buhner atau kertas saring. Endapan yang diperoleh selanjutnya diekstraksi dengan air suling panas. Hasil yang didapat kemudian dipisahkan kembali antara endapan kalium sulfat dan filtrat. Pupuk kalium sulfat yang dihasilkan kemudian dianalisis untuk mengetahui kadar kalium dan sulfatnya. Sementara filtratnya digunakan lagi sebagai umpan yang digabungkan dengan filtrat hasil pemisahan dari pasta kalium sulfat. Dan yang terakhir yaitu aplikasi kalium pada tanah salin atau garaman yang ditanami tanaman semusim. Secara umum, pemupukan kalium yang tinggi pada tanaman bawang merah memberikan hasil yang tinggi pada total hasil tanaman. Menurut penelitian Syukur dan Arsono pada tahun 2008, pada lahan pasir pantai menunjukkan pupuk NPK meningkatkan kesuburan kimia tanah secara nyata dan memperoleh dosis 300 kg per hektar sebagai dosis terbaik. Next. Kemudian menurut hasil penelitian Kaya et al. Pada tahun 2001 menunjukkan kandungan klorofil meningkat pada perlakuan suplai K di tanah salin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.